Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada puasa Bapak Ibu? Iya, kalau masih puasa, ayo kita lebih semangat, jangan kalah sama ananda yang ada di kelas. Jaga malam, jangan lupa kopi hangat. Biar terjaga sampai pagi. Kalau salam kurang semangat, boleh kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Alimin, wali murid dari Ananda Putri Alia Syakira kelas 6 Asma, mohon izin untuk memandu rangkaian kegiatan Iftar Jama'i SDIT Almanar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang kita rasakan sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih mulia dan lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Dalam keadaan sehat walafiat, diringankannya langkah kaki kita, digerakannya hati-hati kita untuk bisa bersilaturahmi bersama dalam kegiatan Iftar Jama'i SDIT Almanar. Salawat dan salam mari tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di akhir zaman, dan semoga kita yang hadir pada sore hari ini senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan kita akan arti kebersamaan, arti keluarga, dan arti saling menguatkan. Sore ini Bapak Ibu, kita hadir bukan sekedar untuk buka puasa bersama, tetapi untuk merajut silaturahmi, memperkuat ukhuwah, dan menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga besar SDIT Almanar. Semoga langkah kita sore hari ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, seraya mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah acara kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Barakatil Al-Fatihah. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, ayah bunda yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sudah sangat tepatlah jika sore hari ini kita awali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran agar hati kita lebih siap untuk menerima ilmu dan nasihat. Untuk itu, marilah kita bersama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muiz. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustadz Muiz atas lantunan tilawah. Semoga menjadi amal jariah dan keberkahan bagi kita semua yang ikut mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ucapkan kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Nur Effendi beserta seluruh tim Badan Wakaf Al-Quran yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dai nasional, pengisi acara Cahaya Hati dan Damai Indonesiaku di televisi nasional.
Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Koromah Ibu Khairul Khasikin dan Kepala Sekolah SDIT Al-Manar beserta Ustaz-Ustazah jajaran Sekolah Islam Terpadu Al-Manar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bentuk harapan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dan untuk memimpin doa ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Hanafi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari aja Bunda sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وادم مدها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, untuk menambah semarak Ramadan kita pada sore hari ini, kita akan menyaksikan penampilan hadrah dari Ananda SDIT Al-Manar. Penampilan yang akan kita dengarkan bukan sekedar hiburan semata, melainkan sebagai salah satu ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW. Kepada tim hadrah SDIT Al-Manar di bawah bimbingan Ustadz Muiz, kami persilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Marilah kita berikan sekali lagi tepukan yang meriah buat ananda kita yang telah menampilkan bakat yang luar biasa. Semoga ananda-ananda kita yang telah tampil tadi menjadi generasi penerus yang memberikan kebanggaan dan keberkahan bagi kita semua, tidak hanya SDIT Al-Manar tapi juga kepada ayah bunda sekalian. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kami informasikan bahwa panitia telah menyediakan 6 buah door prize yang nanti akan disediakan untuk ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan dari penceramah kita pada sore hari ini. Diberikan kepada 6 orang ayah bunda yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan disampaikan setelah kita menyaksikan dengan seksama ceramah yang akan disampaikan. Untuk itu sebelumnya marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Yayasan Al-Karomah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Khairul Asyikin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhammad Nur Effendi beserta rombongan, juga tim dari BWA. Yang saya hormati pengurus FSOG unit SDIT Al-Manar beserta jajarannya. Hari ini Ustadz Ade Ridho berhalangan ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir di kesempatan pada sore hari ini. Rekan-rekan dari yayasan, kepala sekolah SDIT Al-Manar, Ustadz, Ustazah SDIT Al-Manar yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah yang sudah mentakdirkan pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua saya dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Effendi beserta rombongan. Ada ibunya juga cantik. Alhamdulillah ya Bu, sudah bisa sampai ke Pangkalan Bun. Dan kami tentunya juga merasa bangga, merasa bersyukur sekali diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Ya, pertama, ini belum tentu kita punya kesempatan berikutnya lagi, tapi mudah-mudahan tahun depan atau mungkin bulan depan bisa ke sini lagi ya Pak Yai. Ya, pertama beliau adalah penceramah kondang ya nasional yang sering tampil di TV. Kalau saya nggak pernah nonton TV karena TV-nya rusak. Jadi nontonnya di YouTube saja.
Yang kedua, kesempatan kedua kita bisa, tadi sudah bisa ya bertatap langsung dengan beliau. Yang kedua, kita punya kesempatan ya mendengarkan ceramah, wejangan, nasihat dari beliau yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Yang ketiga, alhamdulillah di bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, kita punya kesempatan, diberi kesempatan tentunya ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak semua ya punya kesempatan ini ya, difasilitasi oleh dari BWA ya, untuk bisa berkontribusi ya, ikut bisa berkontribusi, berwakaf ya, memberikan infak terbaiknya kepada saudara-saudara kita di pelosok negeri, tapi yang saat ini khusus untuk diberikan kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Jadi ayah bunda udah bawa uang belum? Bawa uang yang banyak ya. Kalau nggak bawa uang bisa lewat transfer, nanti dikasih nomor rekening. Berikan infak terbaiknya, mumpung bulan Ramadan. Belum tentu kita tahun depan masih punya umur, tapi mudah-mudahan masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ayah bunda pengurus FSOG segenap panitia, saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Umah mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya hingga terlaksananya acara kita di 2 hari ya, kemarin tanggal 21 kelas bawah dan sekarang ini kelas atas. Saya ikut merasakan betapa repotnya tentunya untuk mensukseskan acara ini. Insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang sangat terbaik. Dan kami mohon Pak Yai doanya untuk kami di sini agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Tentunya kami juga bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan yang baik. Begitu juga dengan ustadz ustazah kami di sini juga menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami, dan juga mohon doanya juga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustazah Khairul Asikin yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan dan semoga sinergi antara yayasan, sekolah dan orang tua semakin kokoh dalam mendidik ananda-ananda kita menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, ayah bunda yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita pada acara yang kita tunggu, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Effendi yang sudah tidak asing bagi kita, dan dalam hal ini nanti akan dipandu oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran oleh Ustadz Wahyudi untuk memandu kegiatan penceramah dan tausiah. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
dalam kesempatan sore menjelang berbuka hari ini kami dari Badan Wakaf Al-Quran Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangkaian Safari Dakwah Ramadan bersama Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini bisa bersilaturahmi, bertatap muka kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa, siswi SDIT Al-Manar. Salawat juga serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan Islam, menjalankan ajaran Islam ila yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu ulun lupa nama pian gaji. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Manar dan juga semua orang tua siswa-siswi yang berhadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Haji sekalian, kegiatan Safari Dakwah Ramadan ini adalah safari yang juga kami lakukan di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi pada kesempatan hari ini tim kami di kota-kota besar yang lain juga mengadakan hal yang serupa. Kegiatan ini kami maksudkan untuk dua hal ya. Yang pertama dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka mengumpulkan para pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional. Karena memang Indonesia sampai hari ini masih mengalami yang namanya darurat Al-Quran ya. Oleh karena itu kemudian program ini terus kami jalankan. Baik Bapak Ibu Haji sekalian, sebelum Kiai menyampaikan tausiah beliau ya, kita akan saksikan bersama video singkat profil dari Kiai supaya pian-pian semua lebih mengenal akan beliau. Baik, silakan operator diputarkan videonya. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terus bagaimana kalau kita mau belajar Quran, Al-Qurannya nggak punya? Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, saya yakin banyak anak-anak dan orang tua yang ingin membaca dan menghafal Al-Quran. Namun ternyata di banyak wilayah Indonesia, saudara-saudara kita di pedalaman dan terpencil masih kesulitan belajar baca Al-Quran karena belum memiliki Al-Quran atau banyak Al-Quran yang rusak. Sesuai info dari Kementerian Agama Indonesia bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia mencapai 6 juta Al-Quran setiap tahunnya, dan 72% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, BWA telah berhasil mendistribusikan mushaf Al-Quran sebanyak 2,7 juta Al-Quran ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan saya Muhammad Nur Effendi menjadi saksi perjuangan tim BWA dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf dari kaum muslimin dan muslimat ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran, dan semoga setiap Al-Quran wakaf yang dibaca oleh penerima wakaf Al-Quran akan menjadi pahala jariah
yang terus mengalir kepada para wakif. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Sedekah inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, barang siapa menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong orang itu di dunia dan di akhirat. Karenanya mari kita berwakaf di BWA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad nabiyina, assalamu alaikum. Baik, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu ceramah agama dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Mari kita sambut dengan sama-sama mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absus salam bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam di antara kalian, berilah orang makan, dan bangunlah di malam hari untuk salat malam di saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kita ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Inilah amal-amal yang menurut saya mungkin di antara kita ada yang menganggap ringan atau sedang-sedang saja, atau juga mungkin berat buat orang tertentu. Tapi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah inilah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, absus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dibantu soundnya, karena suara saya ini agak sedikit kurang. Jadi kalau soundnya agak digedein, agak dibesarkan volumenya, insyaallah lebih terbantu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده ومن تبع بسنتي إلى يوم القيامة. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم من بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah, ayah bunda, wali murid dari SDT Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada pengurus yayasan yaitu Yayasan Al-Karamah, yaitu Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Khairah Ashikin. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmaninya, rohaninya, agar Yayasan Al-Karamah ini menjadi yayasan yang bermanfaat untuk seluruh umat, baik umat Islam atau bahkan umat di luar Islam. Sebagaimana juga alhamdulillah Badan Wakaf Quran keberadaannya hampir 20 tahun lebih berkontribusi dalam dakwah Quran, juga dalam program-program yang lain seperti air bersih. Ternyata kita ingin menunjukkan bahwa keberadaan umat Islam menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya buat orang Islam yang ada di berbagai daerah, tapi juga buat orang-orang di luar Islam sekalipun. Jamaah sekalian, di NTT jamaah, BWA punya program air bersih yang ternyata bermanfaat buat orang-orang di luar Islam. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, keberadaannya memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam pun juga ikut merasakan manfaatnya. Jangankan rumah ibadah umat Islam, masjid, musola, pesantren, bahkan gereja sekalipun mereka ikut merasakan manfaatnya jamaah sekalian. Jadi kalau kita ternyata sudah membuat dan berbuat yang terbaik, ke dalam hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, itu bukan hanya sekedar teori jamaah sekalian, tapi sudah kita betul amalkan. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru kita yang sudah hadir bersama kita. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Al-Manar ini juga salah satu yayasan ya atau sekolah Islam yang begitu besar kontribusinya untuk pendidikan umat Islam dalam rangka melaksanakan at-tarbiyah al-islamiyah, yaitu pendidikan Islami agar anak-anaknya yang sekolah di sini terutama ya bisa menjadi generasi Rabbani yang disebutkan dalam Quran, kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Menjadi generasi Rabbani yang terus mengajarkan Quran dan belajar Quran, bukan generasi yang disebut
oleh saya punya kawan sebagai generasi rebahan. Jadi beda jamaah tuh. Ada generasi rebani, ada generasi rebahan. Ya, kalau rebahan tuh generasi yang kerjaannya main handphone jamaah. Ya, dikit-dikit main game, mabar, sampai lupa sama kewajibannya sebagai anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat jamaah, ya. Ini orang bilang katanya setan gepeng. Kenapa? Karena bikin malas orang berbuat kebaikan. Tapi saya katakan tergantung jamaah. Saya sering mengistilahkan ini bebas nilai. Kenapa? Tergantung yang menggunakan. Kalau misal di sekolah ini Al-Manar, ya, di bawah Yayasan Al-Karamah, ternyata mampu menjadikan ini sebagai wasilah mencetak orang-orang yang ahli Quran, nggak mustahil jamaah. Tinggal tergantung bagaimana cara diarahkan. Dan ini pun juga perlu bantuan kerjasama oleh pihak orang tua murid yang juga menyekolahkan anaknya di sini. Karena memang ada pengalaman, ada seorang anak bisa jadi ahli Quran, bahkan dia bisa mencontek bacaan-bacaan para syekh Quran. Dengan cara apa jemaah sekalian? Dia punya orang tua memberikan tab kepada anaknya, dan itu anak membuka di YouTube-nya itu bacaan syekh Quran, sehingga mereka bahkan bisa mencontek bacaan para imam. Syekh Sudais dia bisa contek, Syekh Sa'ad Al-Ghamaidi dia bisa contek, Syekh Mishar Rashid dia bisa contek ya Mas. Ya. Jadi kalau kita manfaatkan itu bagus sekali jemaah, ya. Maka mudah-mudahan Yayasan Al-Khairat di bawah pimpinan Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Khaira Asyikin mampu menjadi keberadaannya bermanfaat dan kemudian menjadi salah satu yayasan yang terus mencetak generasi Quran, yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Karena ketika kita mampu mencetak diri kita, mencetak murid-murid kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka pasti mereka akan menjadi generasi yang sukses bukan hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Makanya hadirin, kita doakan mudah-mudahan Yayasan Al-Karamah ini menjadi yayasan yang terus bisa bereksis, bisa terus eksis di dalam dunia dakwahnya, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka menegakkan orang-orang yang cinta kepada Quran. Kemudian yang tak boleh saya lupakan juga adalah Ustadzah Hidayatul Ummah, Kepala Sekolah SD Al-Manar, yang tentu di bawah juga beliau dengan guru-gurunya semua yang saleh-salehah. Karena guru-guru jamaah itu merupakan teladan. Maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ada dijelaskan beberapa contoh yang berhasil. Kalau kita ingin pendidikan Islam ini berhasil, maka diantaranya adalah kita mesti melakukan aktivitas pendidikan yang disebut dengan at-tarbiyah bil qudwah. Bagaimana kita melakukan pendidikan dengan keteladanan jamaah sekalian. Jadi kalau kita sudah melakukan aktivitas contoh terbaik dalam kehidupan, dalam amal, maka insya Allah anak-anak yang kita didik, ya, bisa menjadi generasi yang mudah untuk diarahkan jamaah sekalian. Kenapa? Contohnya sudah jelas. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, kalau Anda ingin, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, lihatlah kiai kamu, lihatlah guru kamu, lihatlah ustadz kamu. Kenapa? Dia jadi orang hebat. Mengapa dia hebat? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berilmu, makanya Allah angkat derajatnya sesuai dengan ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya hadirin, kita dukung terus, dan tentu guru, kepala sekolah juga nggak bisa bekerja secara khusus, perlu ikut serta kontribusi para wali murid
untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam yang ada di Al-Manar ini. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, kami juga mengucapkan selamat kepada salam hormat kepada Ustadz Ade Ridho Hadi selaku ketua komite SDT Al-Manar yang hari ini mungkin nggak tampak ya. Kalau kemarin hadir, nah yang sekarang hadir saya belum kenal. Salam hormat buat beliau berdua ya. Intinya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini hari yang kedua kami bisa hadir di sekolah Al-Manar ya, setelah kemarin hari Sabtu ya dengan acara yang sama ya, cuma beda peserta. Pesertanya kemarin kelas 1 sampai kelas 3, kalau hari ini kelas 4 sampai kelas 6. Saya bersyukurnya anak-anak kita itu diajak untuk ikut acara mabit ya, yang sering kita istilahkan tuh mabit itu malam bina iman dan takwa. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kata Allah, dan bekal terbaik buat kita sebagai hambanya tiada lain adalah ketakwaan. Makanya hadirin, saya ingin pada kesempatan berbahagia ini kembali ingin mengajak terus beramar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Itulah tugas dakwah jamaah sekalian. Kuntum khairu ummatin. Kata Allah, kita ini umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dihadirkan di tengah-tengah manusia. Untuk apa jemaah sekalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk terus mengajak orang berbuat kebaikan. Tiap hari enggak bosan kita terus mengajak orang, ayo beramal, ayo beramal, ayo beramal. Kenapa jemaah sekalian? Karena mandala ala khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang beramal karena amal yang diajak sama dia. Makanya ajakan kebaikan jangan bosan terus kita laksanakan ya. Termasuk mencegah orang jangan berbuat kejahatan, mencegah orang jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat dosa. Karena semua amal yang kita perbuat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita bersama 2 poin penting saja pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama tentang target dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Nah, terkait dengan ciri orang bertakwa Bapak Ibu pasti ingat surah Ali Imran. Allah sebutkan di situ, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin, kalau kita belajar dari kitab Rasul Bayan, ada dijelaskan di itu tentang nataijut taqwa. Apa itu nataijut taqwa? Ternyata ada hasil yang akan kita dapat kalau kita menjadi hamba yang bertakwa. Persoalannya adalah kira-kira kita sudah takwa atau belum jamaah sekalian ya. Kalau ingin tahu tentang cirinya, bacalah surah yang barusan saya sampaikan itu, yaitu Ali Imran ayat 133, 134, 135 hingga 136. Ternyata Allah mengatakan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Bapak Ibu saya mau tanya yang hadir, kira-kira punya dosa apa tidak? Coba jawab. Punya dosa apa tidak? Punya dosa apa tidak? Saya enggak minta jawab banyak. Punya apa tidak? Punya. Alhamdulillah punya dosa. Ya. Banyak apa sedikit? Jawab, banyak apa sedikit? Banyak. Astagfirullahaladzim.
Dia punya dosa banyak ya. Pertanyaan saya, sudah taubat apa belum? Sudah minta ampun apa belum? Kalau belum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau kita sudah tahu punya dosa apalagi banyak, mestinya fafirru ilallah, segera lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala, alias banyakin taubat sama Allah. Wallahi, kata baginda Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, inni la astaghfiruka fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak kurang beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sehari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali. Bayangkan Nabi, Bapak Ibu, yang maksum istighfarnya sampai 100 kali. Kita yang punya dosa banyak, berapa kali istighfarnya jamaah sekalian? Itulah evaluasi buat kita jamaah. Jangan sampai nanti kita dipanggil oleh malaikat Israel, dicabut nyawa kita, tapi kita belum bertaubat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, segera menuju ampunan Allah, segera menuju surganya Allah. Surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa itu surga? Buat hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Siapa mereka jamaah? Mereka itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia itu orang yang kalau Allah kasih harta, dia suka infak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Beda dengan orang yang enggak takwa jamaah. Jangankan lagi susah, lagi berada, lagi berlimpah hartanya, diajak beramal, diajak infak, diajak sedekah, diajak berwakaf, dia begitu berat jamaah sekalian. Dan aneh bin ajaib, berbuat dosa dia berani mengeluarkan hartanya, bukan hanya 1 juta, 2 juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta mereka berani keluarkan jamaah sekalian. Beda dengan orang takwa jamaah. Jangankan lagi berlimpah hartanya, dalam keadaan terbatas pun mereka tetap menyisihkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya hadirin, sesuai dengan ajakan tadi ketua yayasan kita, kami pun juga menyampaikan bahwa perjalanan safari dakwah kami masih panjang. Ya, kami sejak tanggal 10 Januari kemarin, termasuk saya pribadi, belum pulang-pulang ke rumah. Ya, hampir sebulan 10 hari saya nggak pulang. Makanya istri saya suruh nyusul kemarin. Ya, pada saat saya mau ke Pangkalan Bun, saya minta nyusul. Ya, karena punya istri jauh rasanya nggak enak. Betul nggak Pak? Bapak yang saya tanya nih, punya istri tapi jauh, enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak ya. Makanya Bapak saya pesan ya, kalau punya istri, sayangin istrinya. Betul nggak Bu? Ya, kasihilah istrinya, senengin istrinya, bahagiakan istrinya. Itulah suami yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarganya. 3 kali Nabi menekankan hal itu. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istri dan anak-anakku. Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya adalah suami yang soleh semuanya, amin ya Rabbal. Makanya Bu, jadi istri harus hormat sama suami. Betul Pak? Pak, betul enggak? Jadi istri harus taat sama suami, betul? Karena kalau ibu misalkan, mohon maaf lahir batin, ibu ahli sujud, ibu ahli ibadah, ibu sering saum, ibu sering sujud kepada Allah, tapi maaf, ibu durhaka sama suami, jangankan masuk surga, bau surganya nggak akan ibu cium. Saya nggak membela laki-laki, saya cuma mau menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Bu, nanti pulang cium tangan suaminya, cium pipi suaminya, katakan pada suaminya, aku sayang padamu ayah. Bisa nggak Bu?
Ya ibu ketawa lagi. Ntar praktikin ya, buktiin tuh suami ibu akan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, angkat tangan sebentar. Angkat tangan. Saya ingin mengajak bapak ibu sekalian, tangannya diangkat sambil kita baca sholawat. Tadi anak-anak itu tuh begitu cinta sholawat sama Nabi ya. Bapak ibunya sekarang saya ajak sholawatan, tapi tangannya tolong setelah ini ya memegang kantongnya, ambil duitnya jamaah sekalian. Saya cuma mau mengajak beramal jamaah. Tim kami dari BWA ini mengedarin kotak infak buat perjuangan dakwah. Semoga Allah memberikan balasan pahala berlipat ganda ya dari amal infak sedekah yang Bapak Ibu lakukan buat perjuangan dakwah, buat kegiatan sampai dakwah. Baik, sambil kita selawat sama Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, saya juga mau infak. Ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Satu lagi, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah suka duka yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sallu ala Muhammad. Hadirin, barakallahu fikum jami'a wa jazakumullah khairan katsira atas amal infak sedekahnya ya. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, saya dari kemarin nggak pernah bosan untuk terus menyampaikan pesan-pesan penting ya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rasulullah SAW. Ya, kalau tadi saya sengaja menyampaikan nasyid terakhir itu penting buat kita ulang-ulang menyampaikan kisah itu buat anak-anak kita semua, biar mereka makin cinta dengan nabinya, cinta dengan keluarga nabinya, lalu berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sekarang salawat kepada Nabi, besok mudah-mudahan bulan depan, tahun depan bisa bersalawat di depan makam Nabi Muhammad SAW langsung. Kita akan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Pasti Bapak Ibu akan merasakan hawa yang berbeda. Makanya tadi sering kita dengar qalbi fil Madinah, itu ungkapan kerinduan, kerinduan seorang umat kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntunglah orang yang belum pernah melihat aku
tapi beriman kepadaku. Kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhulal jannah, siapa yang taat kepadaku dialah yang mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka padaku dialah yang tidak mau masuk surga. Makanya hadirin, di penghujung saya ingin menyampaikan closing statement saya. Ya, itu seperti di beberapa yang juga waktu yang kemarin, ya, agar kita semua bisa menjadi sahabat-sahabat Quran, yaitu orang yang selalu berinteraksi kepada Quran, ya, mempelajarinya, membacanya, dan yakinlah innallaha yarfa'u bihadzal kitab, Allah akan angkat derajat kita dengan Quran ini kalau kita menjalankan perintahnya. Apalagi di bulan Ramadan, salat, puasa, zakat, haji, umrah, berbakti sama orang tua, ya, meninggalkan larangannya, tidak berjudi, mencuri, membunuh, durhaka sama orang tua, berbuat syirik kepada Allah, maka yakinlah Allah akan berkahkan kita. Seandainya kita mungkin ada di antara yang masih belum mampu menjadi orang yang membaca Quran rutin, menghafalkan Quran, atau juga mendakwahkan Quran, maka jadilah sahabat Quran yang kedua jamaah, ya, ini orang yang Allah kasih amanah berupa harta kita cari, kita dapat, Allah berikan kepada kita, lalu kita kemudian menyisihkan sedikit ataupun banyak buat berwakaf Quran. Itulah sahabat Quran yang mudah-mudahan hari ini, sore ini, di bulan Ramadan, di hari yang kelima, di SD Al-Manar, banyak orang-orang tua yang bisa menjadi sahabat-sahabat Quran yang dengan cara berwakaf Al-Quran. Semoga amal wakaf Bapak sekalian yang diniatkan nanti untuk orang tuanya, karena kita sadar Bapak Ibu sebagai anak mungkin masih banyak belum berbakti, berbuat yang terbaik buat orang tua. Apalagi ternyata orang tua sudah meninggal dunia, maka amal terbaik adalah beramal untuknya. Kemarin kami cerita di Palangkaraya, di kota itu, ya, ada ibu majelis taklim BKMT, dia habis wakaf Quran, lalu sholat zuhur, habis sholat zuhur dia kecapean, ketiduran jamaah. Ketika diwakaf sesuai dengan ajakan, dia niatin pahalanya untuk orang tuanya. Ketika dia ketiduran jamaah sekalian, dia mimpi ketemu ibunya jamaah. Itu ada videonya, itu kami rekam, ya. Sebuah testimoni dari dia ketika dia berwakaf pahalanya buat orang tua, ternyata itu membahagiakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu, berapapun yang kita ikhtiarkan untuk berwakaf, kita niatkan untuk berwakaf Quran, itu menjadi amal terbaik buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita saksikan sedikit video tayangan bagaimana BWA mendapatkan amanah lalu mendistribusikan ke tempat-tempat daerah yang begitu berat tantangannya, tapi sampai kepada mereka juga, alhamdulillah. Setelah itu Ustadz Wahid nanti akan memandu sampai 5 menit sebelum maghrib, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketika ingin berwakaf disampaikan caranya oleh beliau sehingga kita semua bisa ikut terlibat dalam berwakaf Quran. Setelah selesai baru kita doa singkat untuk menyempurnakan majlis kita pada sore hari ini, yang saya akan pimpin langsung doa bersama. Silakan tim untuk menyampaikan tayangannya berikut ini. Ya Al-Quran. Buat anak kecil, Saya masih menyelamatkan Al-Quran saya. Merespon hal tersebut di hari Jumat ini, di hari Jumat yang berkah ini, kita dari BWA akan kirimkan 3.100 mushaf Al-Quran untuk saudara-saudara kita di Sumatera Utara dan Aceh yang pada saat ini sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah banjir. Al-Quran ini insya Allah akan segera sampai ke tangan-tangan mereka. Mari berwakaf Al-Quran melalui BWA, karena insya Allah satu mushaf Al-Quran dari Anda akan menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah pada saat ini. Bismillah, kita jalan. Mudah-mudahan adik-adik kita yang saat ini sedang tertimpa musibah bisa sedikit terobati, bisa sedikit senang menerima Al-Quran dari sahabat wakaf semua. Mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat.
atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Baik Bapak Ibu aja sekalian, alhamdulillah pasca banjir bandang yang sangat besar di Aceh kemarin, tim Badan Wakaf Al-Quran sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan dan juga wakaf Al-Quran. Kita sudah kirimkan wakaf Al-Quran beberapa tahap, alhamdulillah sudah sekitar 8.000 Al-Quran yang kita kirimkan khususan ke wilayah Aceh dan Sumatera. Sekarang ini kami akan jelaskan bagaimana cara berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran. Tadi tim kami sudah membagikan brosur, jadi caranya sangat mudah. Nanti wakafnya boleh ditransfer langsung ke nomor rekening, salah satu nomor rekening saja yang ada di dalam brosur yang kami bagikan. Pilih salah satu. Kemudian setelah ditransfer, mohon dikirim bukti transfernya ke nomor WA yang ada cap stempel bagian belakang, ya. Sertakan juga nama yang berwakaf, boleh juga nanti dihadiahkan langsung ya kepada orang tua pian, bapak ataupun ibu pian, langsung nanti, karena setiap Al-Quran yang kami bagikan itu ada nama-nama yang berwakaf supaya para santri yang mendapatkan Al-Quran tersebut bisa mendoakan secara langsung kepada nama-nama yang ada di sana. Kemudian yang kedua, spesial pada kesempatan sore hari ini, ya, kesempatan sore hari ini kami akan sampaikan sebuah nilai wakaf, ya. Kami akan sampaikan sebuah nilai wakaf nanti di depan bagi pian-pian yang merasa memiliki kemampuan senilai yang kami sebutkan. Nanti pian boleh angkat tangan, maju ke depan ke atas ini. Ada spesial doa-doa dari kiai atas pian-pian yang berniat wakaf saja pada kesempatan hari ini. Nanti ditransfernya boleh langsung hari ini, besok hari, atau pada tanggal yang pian inginkan. Boleh nanti ditransfer satu kali atau berapa kali yang pian inginkan. Hari ini cukup menyampaikan niat wakafnya saja. Dan sebagaimana yang disampaikan kayak tadi, niatkan niat wakaf ini adalah hadiah terbaik kepada kedua orang tua pian. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka peluang emas beramal jariah berwakaf Al-Quran. Yang pertama senilai 200 paket Al-Quran atau 30 juta rupiah, artinya 200 buah Al-Quran akan kami bagikan kepada anak-anak santri khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera. Bismillah, ada bapak-bapaknya langsung saja. Ya, yang pertama angkat tangan nanti akan mendapatkan khusus ya surban yang dipakai oleh kiai pada kesempatan majelis hari ini ya. Silakan bapak-bapaknya yang di depan, yang di belakang ya, atau ibu-ibunya yang mau duluan mengambil kesempatan peluang emas beramal jariah 200 paket Al-Quran senilai 30 juta rupiah ya. Kita niatkan hadiah ini, wakaf ini untuk kedua orang tua pian, dan juga akan sangat membantu bagi anak-anak santri khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera yang memang mereka kehilangan Al-Quran ya di pondok-pondok pesantren mereka. Ada? Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja bapak-bapak yang di depan, yang di tengah, ibu-ibu yang di depan, yang di tengah nanti ditransfer langsung ya ke nomor rekening atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Nomor rekeningnya ada di dalam brosur yang kami bagikan. Silakan pilih salah satu saja. Ada? Bismillah, langsung saja ya. Kita manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini untuk berwakaf beramal jariah, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menemui bulan Ramadan. Silakan, bismillah. Bapak Ibu haji sekalian, alhamdulillah sejak tahun 2005 Badan Wakaf Al-Quran berdiri, kita sudah bagikan lebih dari 3 juta Al-Quran ya, 3 juta Al-Quran hasil daripada wakaf kaum muslimin seluruh Indonesia, termasuk juga di wilayah Kalimantan. Dan alhamdulillah di Kalimantan Tengah kita sudah bagikan lebih dari 40.000 Al-Quran. Baik, kesempatan yang selanjutnya kami buka 100 paket Al-Quran, 100 paket Al-Quran senilai 15 juta rupiah. Bismillah, langsung saja bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin mengambil kesempatan yang kedua, berniat saja dahulu,
berniat berwakaf senilai 100 paket Al-Quran, artinya 100 buah Al-Quran yang akan kita bagikan kepada 100 orang anak-anak santri ataupun anak-anak tahfiz, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera dan juga di wilayah Kalimantan Tengah. Baik, silakan Bapak-bapak yang sebelah kiri kami, di sebelah kanan bagian depan ataupun bagian belakang, ya, ibu-ibunya bagian depan ataupun bagian belakang, sebelah kiri atau kanan kami, silakan. Ada 100 paket Al-Quran senilai 15 juta rupiah, ya. Nanti boleh pian transfer langsung, ya, ke nomor rekening atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Nomor rekeningnya ada di dalam brosur yang kami bagikan. Boleh nanti ditransfer 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali yang pian inginkan. Hari ini cukup menyampaikan niat berwakafnya saja dahulu, ya. Niat berwakafnya saja dahulu. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak santri, Allah akan kirimkan amal pahala jariah bagi yang berwakaf sebanyak 10 pahala kebaikan. Baik, silakan, ada 100 paket Al-Quran. Baik, yang selanjutnya, karena waktu kita hampir berbuka puasa, langsung saja kami buka yang ketiga, kesempatan yang ketiga, 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Bismillah, langsung saja ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin mengambil kesempatan yang ketiga, 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Kita manfaatkan, ya, keberkahan bulan Ramadan untuk berwakaf, ya, yang nilai pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau angkat tangan? Sudah ada tadi ulun lihat yang mau angkat tangan. Langsung saja berdiri Bu Haji, ya, langsung saja berdiri dan pian maju ke depan untuk kita doakan, ya, bersama Kiai di depan. Dan ada hadiah spesial bagi yang pertama kali angkat tangan, yaitu surban yang dipakai oleh Kiai pada kesempatan majelis sore hari ini. Silakan langsung saja, bismillah. Yang pertama angkat tangan siapa tadi? Bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya? Ibu, ya, silakan ibu. Ada tadi ulun lihat, yang mana orangnya? Silakan langsung maju saja, ya, langsung maju saja karena waktu kita tidak banyak. 50 paket Al-Quran, 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Ibu-ibu haji sekalian, bapak haji sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari Sabtu kemarin kegiatan serupa juga kita lakukan, dan, ya, hasil dari wakaf kaum muslimin sekitar, khusus untuk orang tua yang ada di sini, alhamdulillah sudah terkumpul kemarin sekitar 22 juta rupiah. Silakan Bapak Haji, takbir, Allahu Akbar. Siapa lagi yang ingin menyusul 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah? Silakan langsung saja Bapak Hajinya berdiri ke depan. Kita niatkan, ya, wakaf ini untuk hadiah terbaik kepada kedua orang tua pian. Ibu-ibunya lagi silakan, ya, yang ingin menyusul 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Kita manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini dengan beramal jariah berwakaf Al-Quran, yang mana kita tidak tahu pada kesempatan bulan Ramadan selanjutnya apakah kita memiliki kesempatan peluang emas ini. Ya, hari ini adalah peluang emas yang sangat luar biasa. Silakan, ada lagi, ya, kita tunggu 1 atau 2 orang. Iya, baik, ada, silakan. Langsung maju saja Bu Haji, langsung maju saja. 50 paket Al-Quran senilai, Allahu Akbar, 7.500.000 rupiah. Langsung saja ibu yang lain lagi yang ingin menyusul, ibunya di sebelah sini Bu Haji, ya, sebelah sini. Jadi bapak-bapaknya sebelah kanan. Silakan, ada lagi ibunya yang lain. Kita tunggu lagi 1 atau 2 orang sebelumnya. Setelah ini kita akan buka kesempatan yang selanjutnya. Doanya, ya, kita nanti akan doa bersama Kiai nanti di depan ini, ya, di depan sini bersama Kiai menjelang berbuka nanti, sekaligus mendoakan para
Wakif yang di depan. Lanjut, siapa lagi? 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Bismillah. Allahu saja. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibunya masih satu orang, silakan. Ibu-ibunya yang lain, kalau pian bawa anak pian dan anak pian ada, bawa juga ke depan ya. Kita doakan sama-sama anaknya di depan ya bersama Kiai. Silakan. 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Ibu-ibunya yang di depan, yang di sebelah kiri kami, sebelah kanan, yang bagian depan, bagian tengah ataupun bagian belakang, silakan langsung saja berdiri. Sudah ada teman pian di depan ya. Kita niat saja dahulu, nanti ditransfer pada tanggal yang pian inginkan. Baik, yang selanjutnya kami buka kesempatan yang selanjutnya, yaitu 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Bismillah, langsung saja Ibu. Bismillah, langsung maju Bu Haji. 2, 1, 2, 3. Langsung maju saja Bu Haji ya. Langsung maju saja ke depan. Kita doa sama-sama nanti di akhir sesi ya. 1, 2, 3. Mungkin bapak-bapaknya berapa orang? boleh duduk. 4 ya? 4 4 orang, langsung saja. Ibu-ibunya juga duduk, nggak apa-apa duduk. Ibu duduk dulu nggak apa-apa. Atau ibu yang di depan sini Bu, duduk semua Bu. Ibu duduk di depan. Ya. Di sini Bu Haji. Depan sini Bu, duduk aja. Biar sama-sama baris bareng-bareng nih. Ayo kita doa bareng-bareng setelah ini. Silakan duduk aja Bu. 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah ya, 3 juta rupiah, artinya 20 buah Al-Quran yang akan kita bagikan kepada anak-anak santri kita. Jangan terlalu minggir Bu Haji kalau jatuh Bian. Duduk di bawah aja Bu, nggak apa-apa, di bawah duduk. Mau duduk habis ini kita langsung pandu doa dan doa takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapaknya juga 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah, langsung saja berdiri di sini ya. Ya. Bapak-bapaknya sebelah sini ya, silakan. Siapa lagi yang ingin menyusul? Ya, kita manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini untuk beramal jariah. Karena kesempatan ini, peluang emas ini belum tentu akan kita dapatkan di tahun selanjutnya. Silakan ibu yang lain, 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Bismillah, langsung saja. Ibunya langsung berdiri di depan ya. Bapaknya lagi yang ingin menyusul, silakan. Iya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Karena waktu sudah mau azan ya, kita doa dulu aja Ustaz Wahyudi. Ada lagi, silakan langsung maju saja bapaknya. Ya, silakan. 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Karena sebentar lagi waktu menjelang berbuka puasa, maka kita akan doakan kepada para wakif-wakif sekalian yang ada di depan bersama Kiai. Dan kami pun juga tidak menutup kesempatan ini bagi ibu-ibu ataupun para jamaah bapak-bapak yang lain yang masih ingin berwakaf. Nanti hubungi tim kami selepas sholat maghrib ya. Selepas sholat maghrib langsung saja hubungi tim kami. Bagi pian yang ingin berwakaf 10 atau sesuai dengan yang niat yang pian inginkan, nanti langsung berhubungan dengan tim kami. Baik, kita akan doa bersama. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambil memandu Bapak Ibu yang sudah berada di depan. Saya yakin semua hadirin Bapak Ibu wali murid Al-Manar berniat ingin juga berwakaf Al-Quran. Karena keterbatasan di tempat depan ini, di depan sudah ada beberapa tadi yang berniat 50 Quran, kemudian 20 Quran, dan juga selebihnya dari itu. Sekarang saya minta Bapak Ibu yang ada di depan juga semua, saya minta 30 detik untuk pejamkan matanya, lalu berniatlah berwakaf Quran dengan menghadirkan wajah orang-orang yang Bapak Ibu cintai, terutama kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Bayangkan juga keluarganya, istri, anaknya, suaminya semua. Ya Allah, di hari yang kelima Ramadan, di SD Al-Manar yang berkah ini, di bulan suci Ramadan, di waktu menjelang buka puasa, saya berniat ingin berwakaf Al-Quran. Ya Allah, sampaikan pahalanya buat kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Bahagiakan mereka ya Allah. Jika mereka sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman surga ya Allah. Ya Allah, inilah
wakaf dari anaknya sebagai anak yang soleh berbakti sama orang tua. Ya Allah, terimalah wakaf ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dengan keutamaan wakaf Quran ini, jadikan keluarga kami semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami saleh salehah, jadi ahli-ahli Quran. Sehatkan jasmani rohani kami, sembuhkan penyakit jika ada dalam diri kami. Kemudian berkahkanlah ya Allah usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, karir kami. Dan ya Allah, dengan keutamaan wakaf Quran ini, mudahkan kami ya Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji, ibadah umrah, melaksanakan perintahmu dan perintah Rasulmu. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan Bapak Ibu, aminkan doa khusus ini. Ajrakallah fima anfaqtahu wa barakallah fima abqaituhu wa jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum wa ahlikum wa ma'alikum. Qabul hajatikum. Semoga Allah memberikan pahala balasan berlipat ganda dari amal wakafnya, memberkahi harta yang masih ada, mengabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة بجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu berbuka sudah sampai, silakan. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin berwakaf nanti hubungi tim kami ya. Nanti. Nah, ya. Baik, silakan. Ada sorbannya? Sorbannya ada? Masih kurang di depan. Baik, dokumentasi dulu. Bapak-bapaknya sudah dokumentasi. Dokumentasi dulu untuk bapak-bapaknya yang di depan. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu di depan yang sudah berniat berwakaf, mohon dicatatkan wakafnya bersama tim kami ya. Selepas nanti berbuka puasa, mohon dicatatkan niatnya bersama tim kami di depan. Nanti niatnya dicatat sama kawan kami di situ. Nanti dicatatkan wajib niatnya. Pada ibu-ibunya juga nanti dicatatkan niatnya bersama tim kami di depan. Baik.
Silakan. Baik Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sambil menikmati hidangan buka puasa bersama, sebelum kita tutup akan ada penyerahan cindera mata. Dan dalam hal ini dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa terima kasih kami undang Kepala Sekolah SDIT Al-Manar, Ustazah Umah, untuk bisa ke depan menyampaikan cindera mata kepada Bapak Kiai. Kepada panitia kami persilahkan. Mari silakan Ustazah, dan mohon izin kepada Bapak Kiai. Di sini atau di atas? Sini aja. Mohon izin Pak Kiai. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Effendi beserta seluruh tim dari Badan Wakaf Al-Quran atas kesediaan bersilaturahmi bersama keluarga besar SDIT Al-Manar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian seluruh rangkaian kegiatan Iftar Jama'i SDIT Al-Manar, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Kami ucapkan permohonan maaf juga jika ada salah dan khilaf dari panitia, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk dapat menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan niat baik, penuh dengan keberkahan, dan memberikan ampunan kepada kita semua. Terima kasih. Baik, ada pengumuman dari panitia tim Badan Wakaf Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang ada berminat, ada kiswah penutup makam Rasulullah yang dibawa oleh Bapak Kiai. Jika ada yang berminat bisa menghubungi panitia. Penutup kain kiswah makam Rasulullah yang asli. Jadi silakan nanti menghubungi panitia kalau ada yang berminat. Demikian sedikit informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.